berasal dari Palestina. Setelah bersama-sama pendapat membuat kesepakatan dan keyakinan keras, saya sangat bahagia bisa mendoakan hadapan Tuhan. Semoga dengan kesepakatan yang kami buat, kami bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, menjadikan kami lebih disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Tani kosadkan. Sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa tur sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. ووافقني على
صالحا حلالا مقبولا. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada para tabi'in serta kepada umatnya yang menganut pada ajarannya. Terima kasih kepada Ibu Kepala anu parantos maparinan waktu spasiun kuring nyaeta kanggo nyepeng acara diseminasi ieu. Mudah-mudahan panginten dina acara ieu keayaan sehat lancar demikian ka akhirna. Acara ini kita buka dengan pembacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk ini kita berdiri. Indonesia Indonesia Raya, mereka tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, mereka hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, mereka tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, mereka hiduplah Indonesia Raya. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Izin kepada semuanya, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Di sini saya mungkin bukan sudah bisa, tapi di sini saya kenal untuk berbagi ilmu sharing dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.
Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan usia umur yang panjang, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan inseminasi modul 1.4 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa marilah kita sanjungkan kepada Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan senantiasa bersyalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya di ruangan kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi khususnya kita semua, nantinya dapat ditularkan kepada siswa-siswi di kelas masing-masing. Mohon maaf atas tercontang atau napi kaganggu waktosna kusim abdi dina kegiatan dia panginten iya salah apuntenna panginten gentos bahasa sawiya sebenarnya iya panginten salah sawiya tugas abdi dina guru penggerak kedah sharing berbagi ilmu sareng Bapak Ibu guru sadayana dina acara diseminasi panginten kual pukahna bimbingan di Ibu fasilitator yaitu Ibu Jayanti Sofihana SPD, oke bimbingan di Ibu PP yaitu Ibu Yeni Nuraini SPD. Oke paminten dukungan sareng rojongan di rancangan CGV angkatan 11 sareng anu teu hilap anu paling utami yaitu dukungan sareng rojongan di sadayana rerencangan abdi di SD Tilu Tarajo ieu. Hatur nuhun anu kasuhun, hatur nuhun pisan panginten kasadayana. Urang lajeng panginten kana materi abdi nyanda materi ieu panginten nyaeta diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam modul ini tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk peningkatan mutu pendidikan khususnya di sekolah kita dan umumnya di seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Dan yang kedua tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru menghadapi abad 1.4 yaitu transformasi teknologi. Semua guru dituntut untuk menguasai teknologi khususnya untuk bekal di kelas membimbing menuntun murid-murid kita. Itu adalah salah satu tujuan diadakannya pendidikan guru penggerak. Jadi mudah-mudahan dengan adanya guru-guru penggerak di sekolah nantinya bisa meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan motivasi belajar khususnya bagi para siswa-siswi kita. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini bisa juga memotivasi Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi khususnya bisa mengikuti program pendidikan penggerak ini. Sebelum ke materi, kita fokuskan dulu agenda kita hari ini di dalam pembuatan kesepakatan kelas bersama. Di sini yang pertama kesepakatannya memanfaatkan dan saling berbagi waktu. Di dalam kesempatan ini kita memanfaatkan waktu untuk sharing berbagi ilmu. Yang kedua adalah mengangkat tangan apabila ingin berbicara atau berpendapat. Nanti
apabila ingin memberikan pendapat, saran atau apa saja, silakan angkat tangan dahulu. Nanti oleh pembawa acara diberikan kesempatan untuk berbicara. Yang selanjutnya yaitu adalah buka hati dan pikiran untuk sama-sama belajar. Marilah kita buka hati, buka pikiran kita untuk bersama-sama belajar, memanfaatkan ilmu yang ada di dalam program Guru Penggerak ini. Itulah kesepakatan bersama pada acara diseminasi modul 1.4. Ada lagi mungkin bisa makan minum boleh ya. Acaranya bisa sambil santai boleh, tapi perubahan paradigma stimulus respon dengan teori atau teori pilihan. Bagaimana seseorang berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Ini adalah menurut Stephen R. Cooper. Apunten rada bahasa Inggris rada balelo gitu. Dalam stimulus respon di sini adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi dalam stimulus respon kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol adalah realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kebutuhan kita emang berbeda, tidak sama. Yang selanjutnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Dalam itu adalah stimulus respon. Dan dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Dan yang selanjutnya adalah kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini tidak mencoba menyamakan dengan kita, tapi memahaminya, memahami tentang pandangan beliau. Dan yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Itu adalah dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Jadi tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan dalam stimulus respon di sini adalah saya bisa mengontrol orang lain. Dan dalam teori kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu adalah dalam stimulus respon. Dan dalam teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus merupakan pilihan-pilihan baru. Jadi dalam stimulus respon adalah kolaborasi atau konsensus, tidak ada pemaksaan. Dan selanjutnya adalah metode berpikir menang kalah. Itu adalah dalam stimulus respon. Dan dalam teori kontrol adalah metode berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah, semuanya menang. Begitu. Semuanya diuntungkan. Itu adalah paradigma stimulus respon atau teori kontrol pilihan. Mungkin dari materi tersebut ada yang mau menambahkan atau mau berbagi? Eta panginten tina teori kontrol. Jadi kesimpulannya adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Hanya muridlah yang bisa mengontrol murid itu sendiri. Adapun murid bisa kita bujuk, kita bisa arahkan adalah karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita. Begitu. Lanjut ke dalam
materi yang kedua yaitu tentang disiplin. Jadi disiplin manawi dina benak Bapak Ibu sadayana naon tah buka ilmu tentang disiplin. Manawi aya nu bade sering pendapat disiplin. Nah, Sesuatu yang harus dipatuhi. atur nuhun Teh. Jadi disiplin kata Tetin, Bu Etin, sesuatu yang harus dipatuhi. Ada yang lain mungkin boleh menambahkan? Kang Haji, Malawi. Terima kasih waktunya. Tentang masalah disiplin mungkin terhadap tanggung jawab kita yang harus kita laksanakan, termasuk di dalam pembelajaran di kelas. Begitu. Sekian, terima kasih. Laras pisan panginten anu dilugikeun ku Teh Etin, oge nu dilugikeun ku Kang Haji. Disiplin adalah salah satu bentuk dari taat aturan, ya. Taat aturan baik di kelas siswa maupun kita sebagai guru. Di sini disiplin positif dalam budaya kita menurut Ki Hajar Dewantara. Maka kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang dengan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul ya? Kita hadir jam 7 guru. Sangat tidak nyaman, betul. Saya sendiri juga merasakan disiplin itu memang tidak nyaman, jadi cenderung membuat ketidaknyamanan bagi kita. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Urang kedah uwi jam 11.45. Hoyong pada uwi hoyong gogoleran di bumi tetelaras. Tidak nyaman, betul. Disiplin itu cenderung membuat ketidaknyamanan bagi kita. Apa pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya melakukan self-disiplin atau mendisiplinkan diri sendiri. Wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi di dalam kemerdekaan harus ada disiplin yang kuat. Hanya diri kita, mulai dari diri kita sendiri, self disiplin. Disiplin dari diri kita sendiri. Itu terkait nanti dalam motivasi, ada eksternal, ada internal. Atau motivasi intrinsik, yaitu yang ada dorongan dari diri sendiri. Selanjutnya, Ki Hajar menyatakan, pembelajaran kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Logika dia Bapak Ibu pilih barusan enggak Malawi pada is breaking dulu atau nabi kumaha? Enggak, is breaking dulu pada lawan senam pinguin atau nabi pada nyanyi mana? Bu Etin biasa nggak merusak pinter is breaking. Nggak Etin? Pada nyanyi mangga. Nggak.
Siap. Pada naon dah. Bumi na bisa nonton seueur pepernianana is breaking. Ngalamin apa aja? Bilih bosen orang teraskan panginten karena materi kedua atau nepi pembelajaran kedua. Boleh silakan. Sebelum berlanjut ke materi yang lain, terima kasih atas waktunya. Dengan adanya Ibu mengikuti calon guru penggerak, saya di sini merasa bermanfaat sekali, sehingga saya di sini beserta rekan-rekan menambah wawasan tentang utamanya sekarang yaitu diseminisasi budaya positif. Mungkin saya akan bertanya, ini mungkin bisa siapa saja. Tadi yang dijelaskan tentang kesepakatan kelas, yaitu di dalamnya menerapkan teori kontrol, terus stimulus respon, terus seterusnya. Kalau tidak ada hasil, bisa dengan pemaksaan. Contoh kasusnya misalkan di kelas saya, ini bukan contoh kasus mungkin Bu, tapi pengalaman di kelas yang misalkan menerapkan jangan membuang sampah sembarangan, ditanamkan kepada mereka, tapi sudah menjalankan dengan teori kontrol, stimulus respon, sampai pemaksaan juga sudah dilaksanakan, tetapi siswa tersebut masih tidak bisa melaksanakan seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya terhadap siswa tersebut? Begitu pertanyaannya. Terima kasih. Hatur nuhun Kang, ieu pertanyaan anu super pisan, pertanyaan anu sangat baik, sangat bagus. Di dalam ini adalah kasus siswa mendisiplinkan, menanamkan disiplin positif, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Cenderung anak-anak di sekolah kita kebanyakan itu belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah salah satu sama di sekolah yang lain juga begitu. Mungkin ini adalah kembali kepada dalam teori kontrol, yaitu hanya siswa yang dapat mengontrol dirinya sendiri. Di sini mungkin kita nanti akan melanjutkan, nanti ada yang namanya penerapan segitiga restitusi, tapi juga dalam keyakinan kelas. Di sini mungkin kita itu harus membiasakan siswa tersebut. Jadi yang namanya sikap, namanya perilaku itu tidak cenderung saat itu juga siswa tersebut bisa melakukannya dengan baik. Perlu waktu, tidak seperti makan sambal. Hari ini makan sambal, saat itu juga terasa pedasnya. Dalam mendisiplinkan anak itu perlu waktu, perlu kesabaran, dan perlu bimbingan dari kita semua untuk bisa siswa tersebut mulainya itu adalah terbiasa dulu. Terbiasa, kalau sudah terbiasa nanti siswa tersebut akan tumbuh dalam dirinya berkarakter. Tingkatan yang kedua adalah berkarakter, dan yang ketiga adalah berbudaya. Jadi sudah terbudaya, sudah terbiasa di sekolah siswa-siswa membuang sampah pada tempatnya. Apakah boleh memaksa? Di sini
tidak bisa kita memaksa siswa tersebut. Yang bisa adalah meyakinkan, memotivasi siswa untuk terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Mungkin dari yang lain bisa menambahkan, silakan. Ya, terima kasih Bu. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Situasi ataupun kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua, di mana pada pagi hari ini bisa mengikuti diseminasi yang dilaksanakan di SD 3 Taraju tentang apa yang dilontarkan disampaikan oleh Pak Haji tadi. Memang betul sekali, pada kesehariannya siswa itu sangat susah sekali ketika berhadapan ataupun dihadapkan dengan kata disiplin. Kenapa? Karena mendisiplinkan seseorang itu, kalau kata ibu tadi, tidak bisa segampang membalikan telapak tangan. Makanya tentunya di dalam GP ataupun guru penggerak ini kita ditanamkan untuk senantiasa mencintai sebuah proses, bukan menciptakan sebuah hasil. Seyogianya banyak orang yang senantiasa ingin hasilnya tanpa melaksanakan dulu proses. Nah, tentunya hal seperti ini, adanya diseminasi yang Ibu bawakan adalah sebuah tatanan atau cara awal bagi kita untuk menciptakan sebuah proses di mana siswa di dalam kelas itu senantiasa berdisiplin. Dengan cara apa? Tentunya yang pertama yaitu dengan membuat sebuah keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas, di mana keyakinan dan kesepakatan kelas tersebut dirumuskan, dicetuskan berdasarkan unsur intrinsik dari masing-masing siswa. Walaupun pada buktinya, pada nyatanya mereka itu enggan untuk berbicara. Nah, dengan memberikan mereka kesempatan untuk berbicara tentang apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, dengan suatu hal yang ada di kelas, tentunya mereka akan sedikit bisa mengeluarkan unek-unek untuk dijadikan bahan sebagai keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang mereka sepakati bersama, yang nantinya tentunya ada efek daripada siapa saja sih yang melanggar kesepakatan tersebut dan harus bagaimana. Yang mungkin kata ibu tadi, nanti kita tidak lanjut dengan melakukan segitiga restitusi, di mana kita sebagai pendidik tentunya bisa memantau ataupun meminta penjelasan, menyelesaikan sebuah kasus, menyelesaikan sebuah permasalahan tanpa ada yang merasa dirugikan. Tentunya seperti itu Pak Haji menambahkan, jadi kita buat dulu kesepakatan keyakinan kelas sesuai dengan keyakinan kesepakatan kelas masing-masing, dan kalaupun nantinya masih ada yang melanggar, kata tadi kita tidak bisa memaksa seseorang untuk melaksanakan bertindak seperti yang kita harapkan. Kenapa? Karena mereka sendiri yang memegang kendali. Tetapi kita sebagai guru di sini harus bisa melaksanakan sebuah keputusan untuk menyelesaikan sebuah kasus, diantaranya dengan menggunakan segitiga restitusi yang mungkin tadi kata ibu akan dipaparkan. Mungkin sekian, terima kasih Bu. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Itu adalah paparan dari teman kita. Kebetulan beliau itu adalah guru penggerak, sudah jadi guru penggerak sebetulnya. Mudah-mudahan beliau bisa menggerakkan kita, bisa membuat perubahan di sekolah kita ke arah yang lebih baik. Amin. Itu loh mungkin salah satu solusi dari pembiasaan untuk membiasakan siswa berdisiplin, disiplin positif, penerapan disiplin positif di sekolah. Mungkin Bapak Ibu kita teruskan untuk pemaparan kedua, yaitu tentang motivasi ya. Di sini dipenuhi murid tersebut. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi anak-anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma atau nilai-nilai yang mendasari perbuatan manusia berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, implementasi budaya positif
sini budaya positif sudah terbiasa di kita, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya tadi disiplin membuang sampah pada tempatnya, tetapi datang ke sekolah, hadir ke sekolah tepat waktu, bisa oke. Soalnya kebiasaan di sekolah kita juga yang anak-anak itu belum waktunya jajan, sudah jajan, itu tugas kita untuk membiasakan anak tersebut berdisiplin. Yang kedua adalah segitiga restitusi. Jadi kita harus selalu menerapkan penerapan segitiga restitusi untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh siswa di kelas. Dan yang terakhir adalah kesepakatan dan keyakinan keras. Selalu membuat kesepakatan dan keyakinan keras. Motivasi eksternal dan motivasi internal, tetapi motivasi intrinsik. Motivasi atau pembelajaran ketiga dulu yaitu keyakinan keras. Di sini kita mempraktekkan keyakinan keras. Saya percaya Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan keras di sini. Jadi di sini perbedaan peraturan dengan keyakinan keras, yaitu peraturan selalu misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya yaitu tanggung jawab itu. Pasti semua sudah melakukan keyakinan kelasnya masing-masing. Cara membuat keyakinan kelas bisa dicocokkan dengan Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah mempersiapkan murid untuk bercurah pendapat mengenai peraturan yang perlu disepakati. Jadi keyakinan kelas itu bukan berasal dari guru, tapi berasal dari semua warga kelas tersebut. Ya. Yang kedua adalah mencatat semua masukan murid di papan tulis atau kertas besar. Yang ketiga adalah susunlah keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif. Tidak boleh merokok, diganti panginten etana. Tetapi kalimat negatifnya banyak. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu negatif. Diganti dengan kalimat positif begitu. Buanglah buanglah sampah pada tempatnya. Bisa. Jadikanlah kelas kita kelas yang bersih, misalkan bisa. Gitu. Selanjutnya nyata tinjau kembali hasil curah pendapat, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan. Anu selanjutnya nyata beberapa peraturan disatukan ke dalam keyakinan. Nomor selanjutnya nyata semua warga kelas meninjau ulang, menyetujui atau menandatangani. Terakhir diletakkan atau disimpan di tempat yang mudah terlihat. Tekenging disumputkeun panginten hasil keyakinan kelas eta teh pami tiasa mah saban dinten tiasa katingali kumurang kali, tiasa kabaca kumurang kali panginten eta. Abi percaya panginten sadayana oge parantos ngadamel keyakinan kelas, namun panginten eta trik-trikna kanggo membuat keyakinan kelas. Selanjutnya nyata pembelajaran keempat adalah kebutuhan dasar manusia yang berkualitas atau dunia berkualitas. Di sini adalah ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada oge penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Di sini murid berperilaku itu mungkin karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut. Misalkan ada murid yang ketika belajar itu lulupan di kelas, mungkin kebutuhan dasarnya misalkan tidak terperhatikan oleh kita, kasih sayangnya tidak kurang kasih sayang mungkin dari orang tuanya. Itu yang harus kita penuhi dari kebutuhan dasar murid kita.
salajengna misalkan dia Doni, jadi Doni ini adalah cenderung kasusnya ada Doni yang seringkali meminta bekal makan siang kepada teman-temannya dengan paksa. Di sini kasusnya adalah misalkan ayah malak gitu tak eta panginten biasa di teliti ku urang kunaon eta murang kali teh panginten melakukan perbuatan eta. Contohnya di dia Doni, panginten di dia adalah Doni itu karena tidak terpenuhinya kebutuhan bertahan hidup, yaitu tidak diberikan bekal makanan oleh orang tuanya, tidak dipasihkan uang jajan tersebut. Nah itu panginten eta kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Nah, 5 posisi kontrol ini paling penting kanggo urang. Kedap. Kejaran karena Mati lampu. subhanallah. Biasanya tidak ada pun akar pun berguna masuk bahasa Indonesia. Nah, jadi dia ayat 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman, dan yang keempat adalah sebagai manajer, pemantau dan manajer. Ada 5 posisi kontrol dari guru. Kita itu harus yang sebaiknya itu adalah minimal sebagai teman, yang lebih baik adalah sebagai manajer. Seperti di sini, saya kecewa sekali dengan kamu. Di sini adalah membuat orang merasa bersalah, cenderung menyalahkan siswa. Yang kedua di sini kalimatnya misalkan, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini adalah sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini adalah posisinya adalah sebagai pemantau, yang sebagai manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah salah satu kalimat pernyataan sebagai manajer. Dan yang sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Bangor maneh mah teh salarasna banyak tekenging ke orang teh itu. Seharusnya mah kita tanya. Biasanya sebagai penghukuman nadanya tinggi, berteriak, melotot, bisa membuat anak itu cenderung takut, tidak takut kepada kita. Jadi patuhnya itu siswa tersebut karena takut, bukan karena namanya keinginan untuk patuh gitu, patuh terhadap dirinya sendiri, menghindari hukuman yang ada tadi. Salah dengar. Terus bosan bapak ibu apa nanya? Salah dengar, pangitan ke dia tentang segitiga restitusi atau napi praktik segitiga restitusi. Yang pertama adalah membuat keyakinan keras apa yang telah kita sepakati. Atau napi ya adalah namanya menanyakan keyakinan dulu, yaitu yang kedua adalah menstabilkan identitas, dan yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. 3 praktik yang harus dilakukan dalam menangani masalah siswa yang ada di sekolah kita, yaitu melalui penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan, yang kedua adalah menstabilkan identitas, dan yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, salah satunya adalah disiplin yang kuat yang tadi ya. Dan dalam menciptakan kemerdekaan harus ada disiplin yang kuat.
dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap dan memerintah diri sendiri. Dan merdeka di sini adalah memerintah diri sendiri. Hanya kita yang bisa memerintah diri sendiri. Manusia merdeka itu adalah manusia yang bisa berdiri sendiri, tiasa memotivasi diri sendiri, memulai dari diri sendiri. Selanjutnya, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai suatu tujuan yang mulia. Dan kali-kali lama untuk mencapai suatu tujuan yang besar. Tidak semata-mata kita berdisiplin kalau tidak ada manfaatnya buat diri kita maupun untuk orang lain. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, tetapi motif motivasi. Dan setiap perbuatan tentu memiliki tujuan. Begitu pula siswa tersebut melakukan sesuatu baik yang negatif maupun yang positif, tentu siswa tersebut memiliki motivasi tetapi memiliki tujuan. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan menurut Dr. William Glasser, teori kontrol, seseorang berbuat sesuatu itu tentu memiliki tujuan. Seperti mungkin siswa juga kunaon cenah lulumpatan wae di kelas, tetapi pangitan kedah kunaon tah manawi nah urang anu membosankan, tetapi ada sesuatu, tetapi aya we keluar ka jero di kelas nah sakit si siswa eta teh pangitan eta janten di dieu anu mendominasi adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang harus ada di sekolah yaitu tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Sabariji mana? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Di sini yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Alhamdulillah di sini khususnya guru PAI selalu membimbing anak-anak kita untuk menciptakan generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kebetulan di sekolah kita juga ada namanya, sekarang digalakan lagi AMS, ajengan masuk sekolah. Itu salah satu tujuannya yaitu untuk menumbuhkan dimensi profil pelajar Pancasila yang nomor 1. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Jadi siswa itu diharapkan untuk senantiasa
menumbuhkan sikap gotong royong dalam pembiasaan, misalnya dalam kegiatan piket sekolah atau dalam kegiatan-kegiatan lainnya, misalkan kegiatan yang biasa kita lakukan, kegiatan membersihkan lingkungan sekolah, kita selalu bergotong royong baik dengan siswa, dengan orang tua juga. Yang selanjutnya adalah kreatif. Di sini siswa harus dituntun kreatif, berinovasi, memunculkan gagasannya, ide-ide untuk mengembangkan dirinya. Yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Dalam kegiatan literasi, numerasi, siswa tersebut bisa kita asah nalarnya untuk bernalar kritis. Soal-soal itu di dalam literasi numerasi cenderung harus dipikirkan dulu oleh siswa ya. Ada yang namanya pemecahan masalahnya. Yang selanjutnya adalah siswa harus mandiri dan siswa itu harus mandiri, bisa mandiri. Mandiri di sini adalah tanpa bantuan orang lain, bisa menyelesaikan masalah, bisa memecahkan masalah tanpa bantuan orang lain. Hal sederhana bagi siswa adalah mandiri, misalkan bersapatu bagi kelas 1, terus biasa disapatu tanpa bantuan orang tuanya atau bantuan guru. Nilai-nilai kebajikan yang universal nyata nama ya, profil pelajar Pancasila aya oge 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, terus bersikap dan santun, dermawan dan suka menolong, cenderung gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, terus kepemimpinan dan keadilan, terus baik dan rendah hati, toleransi dan kemanusiaan, kedamaian dan kesatuan. Itu adalah nilai-nilai kebijakan universal. Aya oge panginten nilai-nilai lainnya. Dipenuhi ku murid tersebut. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi anak-anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma atau nilai-nilai yang mendasari perbuatan manusia berinteraksi dengan orang lain. Salajengna implementasi budaya positif. Di sini budaya positif sudah terbiasa di kita, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya tadi disiplin membuang sampah pada tempatnya, tetapi datang ke sekolah, hadir ke sekolah tepat waktu, bisa oke. Soalnya kebiasaan di sekolah kita juga yang anak-anak itu belum waktunya jajan, sudah jajan, itu tugas kita untuk membiasakan anak tersebut berdisiplin. Yang kedua adalah segitiga restitusi. Jadi kita harus selalu menerapkan penerapan segitiga restitusi untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh siswa di kelas. Dan yang terakhir adalah kesepakatan dan keyakinan kelas. Selalu membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang bisa saya ambil menjadi pelajaran bagi saya sendiri, yaitu saya sebagai guru dan rekan-rekan guru di sini, yaitu bisa menjadi inovasi sehingga dalam proses pembelajaran anak itu tidak jenuh dalam hal belajar di kelas. Dengan itu bisa menerapkannya
kelas, di luar kelas, dan di lingkungan masyarakat yang berada masih dekat di sekitar sekolah. Dan seterusnya, kita sebagai guru juga harus bisa menjadi manajerial, yaitu terutama dalam hal mengatur siswa-siswi di sekolah dan manajerial kita dalam di rekan-rekan guru semuanya, sehingga di sekolah kita ini tercapainya pembelajaran dan pendidikan yang ramah lingkungan, nyaman buat anak, sehingga terjadinya saling bermotivasi semuanya. Sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Mulyadi. Saya adalah guru dari SDN 3 Taraju, sekaligus peserta dari diseminasi modul budaya positif yang dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Epi Supartika. Pada kali ini saya akan merefleksikan apa yang disampaikan oleh Ibu Epi Supartika pada kesempatan diseminasi tadi. Saya sendiri merasakan sebuah kebahagiaan dan juga sekaligus apa yang dibawakan oleh Abah wawasan bagi saya sendiri, tentu juga mengingatkan dan juga tentunya menjadikan sebuah kekuatan atau modal bagi seluruh guru yang berada di SDN 3 Taraju, di mana yang disampaikan oleh Ibu Epi Supartika itu diantaranya ada disiplin positif sekolah atau kebajikan-kebajikan universal, yang kedua teori motivasi, yang ketiga ada keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Dari keenam yang dibawakan oleh Ibu Epi Supartika dibawakan dengan penuh semangat tentunya, sehingga kami sebagai pendengar ataupun penyimak merasa tertantang dan juga merasa termotivasi dengan apa yang dibawakan oleh Ibu Epi Supartika. Semoga hal baik ini menjadikan sebuah awal bagi kami SDN 3 Taraju untuk senantiasa terus meningkatkan pelayanan kami kepada para peserta didik yang ada di sekolah, senantiasa membudayakan positif sekolah, dan juga tentunya mengenali tentang kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dan juga siswa. Tentunya juga kami bisa melaksanakan mempraktekkan segitiga restitusi dalam kehidupan sehari-hari di dalam kelas tatkala kami menemukan permasalahan yang dialami oleh siswa dan permasalahan tersebut diselesaikan dengan menggunakan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Demikian refleksi yang dapat saya bawakan, yang saya sampaikan. Terus semangat untuk Ibu Epi Supartika selaku CGP Angkatan 11 dari SDN Negeri 3 Taraju. Mudah-mudahan tetap semangat, lancar, dan tentunya lulus pada waktunya. Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina dari kelas 4 SD Negeri 3 Taraju. Pada video kali ini kami ingin menyampaikan tanggapan setelah melakukan praktik segitiga restitusi. Kami sangat senang karena bisa belajar memperbaiki kesalahan yang saya perbuat tanpa adanya hukuman. Demikian tanggapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.